Oke, diingat-ingat ya, ini ilmu kalian bisa bawa ke Sulawesi sana ya. Ciptakan atlet di sana lebih baik ya. Saya lebih bahagia dan senang kalau ilmu yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat dan berguna ya, bermanfaat dan berguna untuk menciptakan generasi-generasi emas Indonesia yang bisa berprestasi tinggi di dunia bela diri khususnya ya. Karena sampai saat ini ya, entah mengapa saya juga nggak tahu, prestasi bela diri anak bangsa negeri ini ya hanya untuk tingkat kawasan Asia Tenggara saja. Kawasan Asia Tenggara artinya Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei ya, itu kita masih jauh di bawah standar, masih kalah ya. Contoh kemarin acara Beyond banyak yang kalah kan, kecuali satu petarung itu Haris ya, Haris Sofyan. Nah, itu menandakan bahwa saya nggak ngerti kenapa masalahnya ya. Padahal jumlah anak-anak seperti kalian itu banyak di Indonesia, jutaan, dengan jumlah penduduk kita yang 280 juta sekarang ya. Tapi kenapa prestasi hanya untuk tingkat Asia Tenggara, berarti itu SEA Games ya, kita belum bisa benar-benar menguasai, belum bisa superior ya, ditakuti gitu ya. Ya mungkin salah satu kalau menurut keyakinan saya mungkin ilmunya juga. Nah, hari ini ilmunya adalah daya tahan fisik sprint 200 meter. Apa? Daya tahan fisik sprint 200 meter. Ya, tetap berbeda dengan yang kemarin, sprint 400 meter. Karena jaraknya jauh. Sprint 400 meter itu mendekati waktu pertandingan kalian. Sebenarnya kalau mau lebih mendekati waktu pertandingan kalian, supaya stamina anaerob kalian itu top markotop, karena bela diri combat sport itu staminanya anaerob ya kan, anaerob fakultatif lagi ya. Aerobiknya kan saat kalian beristirahat itu paling hanya maksimal 5 detik nyerang lagi, itu anaerob lagi ya, tanpa oksigen, bernapas dengan enak. Harusnya 2 kali 400 meter. Belum pernah coba kan? 2 kali 400 meter. 2 kali putaran. Kalau 1 kali putaran itu kan rata-rata targetnya 1 menit 35. 1 menit 30 lah ya. Kalau kali 2 berarti 3 menit. Nah itulah. Kalau kamu mampu seperti itu, 2 kali 400 meter 3 menit. Istirahat 3 menit. Kamu mampu 10 kali. Dan kamu tetap berjalan dengan baik. Itu levelmu udah level wahid. Level wahid, level kelas dunia. Untuk bisa mencapai seperti itu, berapa waktu yang diperlukan? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? 5 tahun? 10 tahun, bahkan seumur hidupmu. Kan kalian sudah saya ajarkan investasi olahraga di sini, investasi untuk bisa mencapai waktu segitu, berapa lama prosesnya, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita sprint 200 meter. Sprint 200 meter ini yang akan kalian dapat satu eksplosif, daya ledak. Ya. Supaya menendang itu dalam sepersekian detik, kalau mas tak, daya ledak. Ini yang tidak dilatih. Kalau hanya latihan teknik nggak bisa. Apalagi cuma latihan teknik seminggu 2 kali, nggak akan bisa. Ini yang nggak diajarkan oleh orang-orang Jepang di sana ke sini. Setiap kali seminar orang Jepang nggak ngajarkan ini. Menjadi sebuah rahasia. Yang diajarkan hanya teknik Chodan Cuki, Maegeri gitu aja. Tapi ilmu seperti ini nggak diajarkan. Ya, makanya jangan heran kalau orang Jepang itu kebanyakan orang-orang Amerika itu kok sprint, apalagi sprintnya nanjak. Itu yang dicari, mencari eksplosivitas. Karena kalau sprint 400 meter kalian 1 menit 35, 1 menit 30, bahkan bisa 1 menit 17. Sprint 200 meter paling tidak kalian 30 detik. Sebenarnya itu terlalu lama kalau untuk daya ledak. Karena kalau tes untuk daya ledak pakai sepeda statis seperti yang kemarin Cantika lakukan, itu dengan sepeda bebannya berat tapi hanya 6 detik. Nilai angka kalibrasinya harus mencapai 15. Nggak tahu 15 putaran atau apa gitu. Nah, kemarin Cantika hanya dapat 10. Rata-rata semua yang perempuan dapat 10. Artinya itu belum mencapai standar dunia.
nasional. Paham? Ilmu-ilmu seperti inilah yang nggak diterapkan di camp-camp, di klub-klub. Habis waktunya. Ilmu-ilmu seperti ini ya hanya diterapkan di pelatnas. Saya masih ingat betul ya kata-kata. Ingat kata-kata seorang mentor Sambo. Ya, waktu saya ikut seminar. Apabila campmu, klubmu, dojomu, dojangmu, satlakmu, ya nama-nama kayak gitu kan sama aja kan, padepokanmu tidak menerapkan pola latihan seperti orang pelatnas, jangan harap bisa menciptakan atlet kelas dunia. Itu saya ingat kata-kata itu. Itu kata-kata itu singkat tapi saya paham. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Karena yang diberlakukan di dojo, camp, satlak, dojang, apalagi padepokan, klub, seminggu berapa kali latihan? Paling 3 kali, 2 kali dengan berbagai macam situasi kondisi yang berbeda. Dan itu pun full teknik. Kalaupun ada fisik paling cuma push up, sit up, jongkok berdiri, squat thrust, kan gitu. Ya, lompat. Ya. Untuk menciptakan fisik yang tepat, yang bagus, seorang combat sport yang mesti diperlakukan khusus ilmu kepelatihan daya tahan fisik. Paham? Saya ingin lihat 200 meter itu kalian 30 detik terlalu lama. Karena kalian kalau bertarung, menyerang, full menyerang, itu tidak lebih dari 20 detik. Kalau hanya pukulan dan tendangan. Setelah itu kan mundur kan? Tarik napas dulu. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan anaerob. Supaya kalian nggak lama-lama menunggu. Kalian percaya diri dengan kapasitas mesin jantungmu itu meningkat menjadi 10.000 cc. Itu tujuannya. Kalau bisa 15.000 cc. Sehingga kalian lihat petarung-petarung UFC itu. Selesai tarung 5 round kali 5 menit, 25 menit. Kalau perebutan juara. 5 kali 5 menit. Setelah selesai pertandingan, bla bla bla, wawancarai. Napasnya tersengal-sengal nggak? Napasnya tersengal-sengal nggak? Iya apa enggak? Diwawancarai dia, I'm doing, gitu nggak? Biasa kan? Itulah level kelas dunia. Berarti kapasitas mesin jantung parunya sudah 15.000 cc ke atas. Selesai bertarung dia masih santai, malamnya masih bisa pergi makan malam bersama, biasa aja. Itu yang harus kita capai. Berat harus dilakukan. Nggak ada jalan lain, nggak ada jalan pintas. Paham? Ya, makanya 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, nanti kamu akan jadi itu umur 20. Ingat, masa emas atlet itu hanya di usia 20 sampai 30. 20 sampai 30. Berapa tahun? 10 tahun. Dan kata-kata terakhir saya, pensiunlah kalian di saat kalian jaya. Seperti Habib. Begitu sudah mencapai titik puncaknya, jaya, pensiun. Kenapa? Ceritanya enak. Akan diceritakan tentang kejayaannya terus, bukan kekalahannya. Paham? Paham? Ya, pensiunlah ketika kamu sudah dapat medali emas SEA Games, medali emas Asian Games, habis, medali emas PON. Sehingga kamu tercatat dalam sejarah buku atlet, tercatat di KONI pusat, tercatat di KOI, tercatat di data internasional. Hafiz Alfiandra Endani, mantan peraih medali emas Asian Games, mantan peraih medali emas Olimpiade, seorang Olimpian, gitu loh. Kalau dokter banyak, tukang masak banyak, ya, polisi banyak, tentara udah banyak. Tapi yang juara Olimpiade di caburmu itu hanya 1 orang. Makanya mahal atlet itu. Jangan diremehkan. Luar biasa atlet itu. Orang yang super istimewa. Paham? Ya, jangan lagi ada anggapan bahwa atlet petarung itu orang goblok. Mohon ya, jangan ada anggapan kayak gitu lagi. Ya. Nggak ada atlet yang goblok, itu nggak ada. Ya, ini persepsi yang salah. Mau orang tua, mau orang yang selalu menganggap atlet bela diri itu orang bodoh, orang goblok. Ya, hanya menggunakan otot, nggak menggunakan akal. Itu
itu orang yang lebih bodoh dari ya. Ya itu dolalah itu kalau menurut saya ya, yang masih ngomong kayak gitu. Suruh ke sini saya didik biar dia paham, kasih paham. Suruh ke PKBM SBI saya didik, saya kasih paham. Ya, 3 bulan kuat, bagus. Kalau nggak muntah-muntah ya. Lah, yuk kita lakukan.